Halo semuanya guys, balik lagi di Ruang Malam. Setelah sekian lama nggak upload video baru, kali ini gue mau menceritakan alur cerita film berjudul Adam Project. Film santai yang dibalut science fiction, cocoknya kalian tonton sambil ngopi, karena ceritanya cukup ringan dan nggak banyak cabang plot atau misteri-misteri yang harus dipahami dengan serius. Jadi saran gue kalian bisa nonton aja film ini langsung, atau kalau kalian mager nonton seperti biasa, ini dia alur cerita film Adam Project. Scene diawali oleh sebuah spaceship yang agak rusak dipiloti oleh seorang pria bernama Adam Reed. Dia terlihat sedang terluka cukup berat dan sedang dikejar oleh spaceship lain di belakangnya. Untungnya si Adam ini sempat menembakkan sebuah plasma yang membuka sebuah lubang waktu dan masuk ke dalamnya sebelum pesawatnya hancur ditembaki. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah menengah dengan seorang anak yang juga bernama Adam dikejar sekelompok murid lain yang sepertinya terlihat kesal karena si anak yang bernama Adam ini cukup banyak omong. Akhirnya ibunya si Adam dipanggil oleh gurunya ke sekolah, tapi untungnya masalah ini tidak panjang, hanya sebatas perkelahian murid sekolah. Tapi tentunya di mobil Adam dimarahi oleh ibunya karena terus membuat masalah dan ibunya harus terus izin saat kerja untuk bertanggung jawab di sekolah. Tapi si Adam malah balik marah juga ke emaknya karena menganggap emaknya ini kurang pengertian dengan dirinya, tidak seperti bapaknya yang meninggal setahun yang lalu. Lalu di sore hari, ibunya ini izin kepada Adam kalau dia ingin pergi keluar. Melihat pakaian yang dipakai ibunya, Adam ini tahu kalau emaknya ini ingin pergi bertemu dengan seseorang untuk berkencan. Cukup sensitif memang, karena bapaknya ini baru saja meninggal setahun yang lalu. Ibunya sebenarnya cukup peduli dengan perasaan si Adam dan berniat untuk membicarakan hal tersebut saat itu juga. Tapi lalu telepon ibunya berbunyi dan Adam juga menyuruh ibunya untuk langsung saja pergi berkencan. Terlihat di sini meskipun hubungan mereka beberapa kali uring-uringan, tapi mereka tetap peduli satu sama lain. Ibunya kemudian pergi sambil menyuruh Adam ini untuk menutup pintu belakang dan tidak main game. Tapi ya, di tengah Adam main game, tiba-tiba listrik mati dan Hawking si anjingnya keluar sambil menggonggong seperti merasakan ada sesuatu di halaman belakangnya. Adam lalu mengikuti anjingnya sambil membawa senter, masuk cukup jauh ke dalam hutan dan menemukan beberapa pohon yang atasnya hilang seperti terbakar dan bahkan masih banyak sisa-sisa abu yang jatuh juga. Cukup aneh dan menyeramkan, jadi Adam memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Lalu dia mendengar suara yang berasal dari gudangnya. Setelah dia cek, dia menemukan seorang pria yang sedang terluka, yang dimana adalah pria di scene awal tadi yang mengendarai spaceship, yang kalau kalian ingat namanya juga Adam. Awalnya si Adam kecil ini waspada sama si Adam besar tersebut. Tapi kemudian karena si Adam besar terluka, juga tidak menunjukkan niat jahat, Adam kecil ini sedikit melonggarkan waspadanya. Berbincanglah mereka. Si Adam besar bertanya di mana ibu Adam kecil. Dijawablah kalau emaknya ini sedang berkencan dengan seorang pria bernama Derek. Anehnya si Adam besar ini tahu ciri-ciri pria bernama Derek tersebut dan si Adam kecil juga mengkonfirmasi kalau ciri-cirinya yang disebutkan itu benar. Lalu keanehan lainnya, si Hawking, anjingnya Adam kecil, sangat nurut dan lengket sama Adam besar, seperti bukan orang asing baginya. Dan cukup aneh juga, Adam besar ini terlihat sangat familiar dengan suasana di rumah tersebut. Dia langsung nyelonong masuk ke rumah Adam kecil, terlihat sangat kenal dengan tata letak rumahnya, langsung tahu tempat barang-barang yang dia cari, dan bahkan tahu cara menutup pintu kulkas yang biasanya itu ngeyel. Setelah dapat barang-barang yang dia cari, Adam besar membersihkan luka tembaknya sambil memarahi si Adam kecil karena tidak bisa diam mengotak-ngatik alat-alat miliknya. Di saat yang sama juga si Adam kecil ini terus bertanya, siapa sih kamu gitu. Yang Adam besar ini mengatakan kalau itu rahasia, tapi tetap aja terus ditanya siapa dia ini. Sampai si Adam besar ini menyuruhnya diam dengan nada yang sedikit tinggi dan jelas memanggil nama si Adam. Padahal sebenarnya sejak mereka berdua ini bertemu di garasi, mereka tidak pernah menyebutkan nama masing-masing. Adam kecil langsung bertanya bagaimana pria ini tahu namanya. Adam besar lalu menjawab dengan penjelasan yang sangat lengkap tentang si Adam kecil ini. Dari namanya, lahirnya kapan, nama emak bapaknya siapa, sampai tahu kalau bapaknya ini meninggal setahun yang lalu. Lalu si Adam besar juga tahu nama anjingnya, yaitu Hawking, karena dia yang menamainya langsung katanya. Mendengar penjelasan si Adam besar ini, Adam kecil langsung sesak nafas dan sekali lagi mengkonfirmasi misteri si Adam besar ini. Mereka punya jahitan luka yang sama, tahu cara membuka garasi bapaknya, tahu cara menutup kulkas yang ngeyel, lalu mereka juga memakai jam yang sama, yang dimana adalah jam milik bapaknya. Akhirnya terkuaklah misteri kalau si Adam besar ini adalah Adam kecil dari masa depan yang menjelajah waktu ke masa lalu. Mereka lalu pergi ke dalam hutan sambil si Adam besar ini menceritakan situasinya kalau dia sebenarnya harus pergi ke tahun 2018 untuk menyelamatkan seseorang, tapi malah mendarat di tahun 2022, yaitu tahun di scene ini. Adam besar lalu menunjukkan jet canggih yang dia pakai, yang dimana kunci untuk mengaktifkan jet tersebut adalah dengan men-scan DNA si pilot, yaitu si Adam. Tapi karena Adam besar ini sedang terluka, katanya si jet tersebut menolak DNA-nya.
Dia lalu meminta si Adam kecil untuk mengaktifkan jetnya karena secara teori mereka berdua adalah orang yang sama, jadi DNA mereka pasti juga sama. Untungnya jet tersebut menyala dengan DNA si Adam kecil. Mereka berdua lalu masuk ke jet tersebut dan mengaktifkan sistem perbaikan otomatis yang harapannya akan selesai sebelum orang-orang yang mengejar dia sebelumnya berhasil melacaknya. Sambil berbincang sedikit tentang teori aliran waktu di film ini. Kalau si Adam besar pergi ke masa lalu dan bertemu dengan dirinya sendiri, apakah akan merubah aliran waktu atau membuat cabang waktu yang baru? Gue sebenarnya gak terlalu paham gini-ginian, tapi gue jelasin secara simpel sistem waktu di film ini. Jadi perubahan yang dibuat oleh Adam besar di sini akan merubah masa depan dirinya sendiri, bukan membuat alternate timeline seperti di film Marvel Avenger. Contohnya misal si Adam besar ini membunuh Adam kecil, maka si Adam besar saat itu juga akan hilang karena masa lalunya sudah berubah. Yang gua tangkap simpelnya kayak gitu. Kalian yang lebih ngerti bisa coba jelasin di kolom komentar, guys. Oke, jadi setelah itu Adam besar istirahat memulihkan lukanya sambil terlihat mengenang seorang wanita yang ada di gadgetnya. Tak lama ibunya Adam pulang. Di saat yang sama Adam kecil ini juga menunggu di ruang tamu sambil sedikit menginterogasi ibunya saat pulang. Lalu seorang pria mengetuk pintu rumah dan mengembalikan shawl ibunya yang ternyata tertinggal di mobil. Pria itu adalah Derek yang tadi berkencan dengan ibunya si Adam. Melihat ada si Derek, Adam lalu menyapanya sambil berbicara sedikit tidak sopan seakan tidak suka kalau Derek ini memiliki hubungan dengan emaknya. Untungnya si Derek ini kayaknya mewajarkan dan oke-oke aja karena si Adam juga masih kecil kan. Tapi ekspresi ibunya ini terlihat sangat kecewa melihat perilaku si Adam kecil ini. Kadang-kadang bisa sangat keterlaluan, lalu pergi menyendiri di luar. Si Adam besar yang melihat ibunya dari garasi sepertinya mengerti seberapa nakalnya dirinya dulu yang tidak pernah mengerti perasaan ibunya sendiri. Keesokan harinya seperti biasa ibunya Adam ini pergi kerja. Lalu si Adam kecil menemui si Adam besar sambil berbincang-bincang. Cukup tidak percaya kalau dirinya di masa depan punya badan yang bagus karena dia ini nggak hobi olahraga dan semacamnya. Si Adam besar heran kenapa malah itu yang dikagetkan. Bukannya kaget kalau ternyata perjalanan waktu itu ada, malah kaget karena dia punya badan yang bagus. Tapi sepertinya si Adam kecil ini punya otak yang cukup encer dan sudah paham tentang teori perjalanan waktu. Malah Adam kecil itu heran kenapa dirinya di masa depan jadi lebih bodoh. Si Adam kecil kemudian menyuruh Adam besar untuk memakai jaket milik bapaknya dulu dan mereka pergi belanja ke sebuah toko. Di saat yang sama, si Adam kecil ini menunggu di luar toko, bertemu dengan geng yang biasa membulinya di sekolah dan baku hantam mereka. Saat si Adam besar datang, bukannya dia memisahkan mereka, tapi malah mengatakan kepada si Adam kecil kalau dia harus melawan dan tidak membantunya sama sekali. Meskipun ujungnya juga tetap kalah dan lari pulang. Di rumah si Adam kecil yang ngambek ceritanya, ngotak-ngatik alat-alat si Adam besar dan tidak sengaja menemukan foto seorang wanita di salah satu gadgetnya, yang kemarin juga dilihat sama si Adam besar. Dia bertanya siapa wanita tersebut sambil sedikit memaksa. Adam besar menjawab kalau dia adalah Laura, istrinya, yang dia ini terlihat sedih saat mengatakan hal tersebut, lalu pergi begitu saja. Scene berpindah ke sebuah bar, di mana ibunya Adam datang minum-minum di sana, sambil curhat ke bartendernya kalau anaknya ini sangat menyebalkan dan tidak ada pengertiannya sama sekali dengan dirinya. Adam besar juga ada di sana, menguping semua curhatan ibunya dan tidak sengaja ikut ngobrol juga, mengatakan kalau laki-laki itu pasti nanti balik lagi ke ibunya. Tentunya secara tidak langsung yang dia bahas ini adalah dirinya sendiri, yang menyesal karena saat kecil dia sangat nakal dan tidak pengertian dengan ibunya sendiri. Adam lalu pergi dan scene berpindah lagi ke sebuah organisasi yang sebelumnya mengejar Adam besar. Akhirnya berhasil melacak Adam di tahun 2022 tersebut. Adam yang sedang makan dengan Adam kecil menyadari kalau dirinya sudah terlacak dan menyuruh Adam kecil ini lari membawa tasnya. Nah, singkat cerita, Adam dan organisasi itu baku hantam sampai dia kalah jumlah dan tertangkap oleh organisasi tersebut yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Maya. Lalu muncul seorang wanita lagi yang membantu Adam, yang dimana adalah Laura, istri si Adam besar, dan akhirnya berhasil kabur dari kejaran si Maya dengan bantuan Laura. Si Adam ini rela pergi melintasi ruang waktu ke tahun 2018 sebenarnya adalah untuk mencari istrinya ini, yang katanya ada insiden saat pergi ke tahun 2018. Tapi kata istrinya itu bukan insiden, tapi memang ada seseorang yang sengaja menghancurkan pesawatnya. Laura pergi ke tahun 2018 karena ada peristiwa aneh di mana ada sebuah pesawat waktu yang kembali dari tahun tersebut. Padahal di riwayatnya tidak ada pesawat waktu yang pergi ke tahun tersebut. Jadi kok bisa ada pesawat yang kembali dari tahun 2018 padahal tidak ada yang pergi ke sana? Di sini si Adam kecil mengatakan mungkin aliran waktu sudah diubah atau gimana, yang gue sebenarnya juga nggak terlalu paham, sama kayak si Adam besar yang juga nggak terlalu paham sepertinya.
Sampai si Adam kecil ini bingung bagaimana bisa dirinya di masa depan menjadi begitu bodoh. Intinya ada seseorang yang sengaja pergi ke masa lalu untuk mengubah masa depan, yang hal ini tuh harusnya dilarang. Laura mengatakan kalau pesawat yang kembali dari tahun 2018 itu adalah pesawat Sorian, yaitu perusahaan milik wanita bernama Maya tadi, yang juga merupakan teman bapaknya si Adam. Jadi si bapaknya Adam ini adalah peneliti, dia itu punya proyek kuantum yang menjadi awal mula perjalanan waktu. Dan proyek besarnya ini didanai oleh wanita bernama Maya tadi yang punya perusahaan bernama Sorian. Jadi Sorian ini perusahaan dan Maya ini orangnya yang punya. Nah, kata Laura, istrinya si Adam, Maya ini pergi ke masa lalu untuk kasih spoiler ke dirinya sendiri saat masih muda. Seperti ngasih tahu saham mana yang bisa dapat duit banyak nanti, atau ngasih tahu juga kalau nanti bakal ada ini itu yang jadi penghambat proyeknya. Intinya dibeberin semua sama dia, hal-hal yang bakal terjadi di masa depan nanti. Tujuannya tentu saja supaya si Maya muda ini bisa membereskan masalah-masalah tersebut sebelum jadi besar di masa depan. Supaya dia ini bisa menguasai semuanya. Nah, karena Maya ini ketahuan oleh istrinya Adam, dia menyuruh orang untuk membunuhnya. Meskipun gak terbunuh pun, kalau jetnya rusak, dia gak bisa balik lagi ke tahun aslinya dan terdampar di tahun 2018. 4 tahun dia hidup sendiri sampai akhirnya di tahun 2022 ini, dia bertemu dengan Adam besar. Jadi itulah kenapa Adam besar pergi ke tahun 2018 untuk menyelamatkan istrinya, tapi malah mendarat di tahun 2022. Kemudian misi mereka ini adalah balik ke tahun 2018 lalu menemui bapaknya si Adam dan menghancurkan proyek bapaknya supaya tidak ada lagi perjalanan waktu. Tapi masalahnya jetnya si Adam ini tidak bisa dikendarai orang lain selain DNA si Adam. Jadi dengan sangat berat hati, Adam kecil dan Adam besar ini harus pergi berdua meninggalkan Laura di tahun 2022 ini. Dan ada kemungkinan jika mereka gagal menghancurkan proyek Adam, mereka tidak bisa kembali ke waktu masing-masing dan tidak bisa bertemu dengan Laura lagi. Tapi semuanya butuh pengorbanan untuk menyelamatkan dunia, asik. Setelah mereka berhasil terlacak oleh perusahaan Sorian, Laura berusaha mengulur waktu untuk Adam mencari pesawat jet mereka. Setelah mendapatkan jet mereka dan kejar-kejaran singkat dengan Sorian, Adam ini berhasil pergi ke tahun 2018. Scene berpindah ke sebuah universitas di mana tempat bapaknya Adam mengajar. Setelah pelajaran selesai, mereka menemui bapaknya yang ternyata bapaknya ini langsung bisa mengenali si Adam hanya dengan melihatnya. Setelah reuni singkat, mereka berdua menjelaskan situasinya kepada bapaknya secara detail. Tentunya bapaknya Adam ini sangat menolak operasi mereka, meskipun tahu kalau Maya ini sebenarnya sudah mengubah aliran waktu demi kepentingannya sendiri. Tapi katanya hal yang sudah terjadi, baik atau buruk, tidak boleh diubah. Dua Adam ini sudah membujuk bapaknya terus-terusan, tapi tetap tidak bisa. Alasannya karena itu melanggar hukum alam, pokoknya nggak boleh merusak aliran waktu. Adam besar lalu meminta bapaknya ini untuk stop sementara menjadi peneliti dan jadi bapak untuk anaknya. Dan perlu kalian ingat kalau bapaknya ini meninggalkan Adam di usia yang cukup relatif muda. Jadi si Adam besar ini sepertinya tidak terlalu suka dengan bapaknya, merasa kalau bapaknya terlalu sibuk jadi peneliti, lebih mementingkan proyeknya daripada anaknya sendiri. Situasi sedikit canggung di sana, lalu satu persatu pergi meninggalkan ruangan. Saat bapaknya mau pergi, si Adam kecil ini berniat untuk mengatakan sesuatu kepada bapaknya, tapi lagi-lagi ditolak karena katanya berpotensi mengacaukan masa depan. Scene berpindah ke Maya dari tahun 2018 yang masih muda didatangi oleh Maya dari masa depan. Cukup sesuai dengan info yang dikatakan Laura, istrinya si Adam, kalau Maya bakal kembali ke masa lalu untuk spoiler masa depan kepada Maya di tahun tersebut. Awalnya si Maya muda ini menolak bantuan dari Maya masa depan, alasannya sama, karena bisa mengacaukan aliran waktu dan hal tersebut tidak etis. Akhirnya Maya masa depan ngasih tahu ke Maya 2018 kalau Adam Reed akan mengkhianati dirinya. Memang di tahun tersebut Adam masih kecil, tapi nanti Adam akan menjadi penghambat semua rencananya. Jadi dia menyuruh Maya muda ini untuk menjalankan suatu rencana. Scene berpindah lagi ke Adam besar yang sedang cari angin, lalu datang Adam kecil mengatakan kalau sepertinya dia tahu kenapa mereka itu tidak suka dengan bapaknya. Adam kecil berkata mungkin dia benci bapaknya karena bapaknya ini meninggal dan kurang ada waktu untuk Adam. Mungkin itu juga kenapa dia tidak pengertian dengan ibunya, merasa ditinggal oleh bapaknya, dan rasa kesalnya ini dilampiaskan kepada ibunya. Dia sendiri yang sebenarnya membuat dirinya tidak suka dengan bapaknya. Padahal dia masih ingat setiap pulang kerja, bapaknya ini selalu menyempatkan diri untuk bermain lempar bola dengan si Adam. Meskipun lelah, tapi tetap menyempatkan waktu. Adam besar sepertinya kena dengan kata-kata dari si Adam kecil, lalu berpikir sejenak.
Scene berpindah ke rumah keluarga Adam di tahun tersebut. Adam terlihat masih kecil bermain video game. Bapaknya memutuskan untuk libur saat itu karena peristiwa kemarin. Dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Mungkin karena dia sadar kata-kata Adam dari masa depan kemarin ada benarnya juga kalau dia terlalu sibuk. Melihat suaminya galau, emaknya si Adam ini mengatakan kalau Adam tidak perlu sosok bapak yang sempurna. Dia hanya perlu sosok bapak saja. By the way, sebenarnya kalau kalian nonton langsung, unsur drama di film ini tuh cukup ngena juga. Susah kalau harus dijelaskan dengan kata-kata seperti ini, karena melibatkan perasaan. Tapi kalau kalian nonton langsung, gua yakin cukup bagus pembawaan ceritanya. Oke, scene pindah ke perusahaan Sorian, di mana Adam kecil dan besar memutuskan untuk tetap datang dan menghancurkan proyek milik bapaknya. Adam besar masuk ke dalam Sorian untuk menghancurkan proyeknya. Sedangkan si Adam kecil harus menjalankan rune penembak dari jarak jauh. Tentunya di sini mereka kalah jumlah, bahkan Adam besar hampir saja ditabrak salah satu mobil. Untungnya tiba-tiba datang bapaknya menyelamatkan dia. Adam besar cukup terkejut bapaknya datang, dan seperti biasa mereka berdua ini cekcok lagi. Tapi akhirnya bapaknya ini memutuskan untuk membantu si Adam. Mereka berdua kemudian masuk ke Sorian dengan akses yang dimiliki bapaknya. Di saat yang sama, nah ini yang agak geblek emang. Si Adam kecil yang main drone di luar kan nggak bisa cek situasi sekitar ya, karena dia ini pakai VR. Kenapa dia ini nggak cari tempat yang minimal nggak kelihatan gitu, malah di tengah area yang luas dan gampang dilihat. Alhasil si Adam kecil ini akhirnya ketahuan sama salah satu pesawat Sorian. Balik lagi ke Adam besar dan bapaknya yang sudah sampai di pusat Sorian dan berhasil mengambil drive yang berisi algoritma project bapaknya ini. Atau simpelnya itu otak projectnya. Lalu datang Maya yang dari masa depan, juga Maya yang masih muda, dengan beberapa tentara Sorian mengepung Adam dan bapaknya. Dia meminta mereka untuk mengembalikan drive-nya yang tentunya ditolak oleh si Adam. Maya kemudian membawa masuk Adam kecil yang tertangkap dari luar dan mengancam nyawanya. Setelah negosiasi sebentar yang nggak berujung sepakat juga, Adam kecil ini berhasil membelokkan senjata si Maya dan tidak sengaja menembakkannya ke alat besar di belakang mereka. Alat besar itu kemudian error dan menghasilkan gaya magnet yang sangat besar, menarik benda apa saja ke pusatnya. Protokol keamanan kemudian berjalan dan menutup pintu-pintu yang ada di sana. Baku hantamlah mereka. Tentara Sorian berusaha mengambil drive yang dibawa oleh si Adam besar. Lalu bapaknya si Adam ini berusaha untuk memperbaiki sistem alatnya, meskipun nggak berhasil juga. Akhirnya setelah tawuran panjang, mereka sampai di situasi seperti ini. Maya berhasil mengambil salah satu senjata dan menodongkannya ke Adam dan bapaknya, memaksa untuk meminta drive-nya. Tentunya lagi-lagi negosiasi tidak berujung sepakat. Maya memutuskan untuk menembakkan senjatanya, tapi ternyata peluru yang keluar tertarik oleh medan magnet alat besar tadi, berbelok ke arah Maya yang masih muda dan membunuhnya. Seperti yang gue jelasin tadi, masa lalu yang diubah akan merubah masa depan juga. Karena Maya muda di sini mati, si Maya dari masa depan juga ikut menghilang. Mereka bertiga lalu berlari keluar sebelum alat tersebut menyedot mereka juga, dan misi berhasil. Di jalan pulang, bapaknya ini bingung, alatnya yang jadi awal mula perjalanan waktu kan hancur. Seharusnya di masa depan tidak ada lagi perjalanan waktu. Tapi kenapa Adam besar dan Adam kecil ini masih di sini dan tidak hilang kembali ke waktunya masing-masing? Kata Adam besar, mungkin butuh beberapa waktu. Si Adam kecil juga mengatakan dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Jadi tinggal menunggu waktu saja sebelum mereka menghilang. Di rumah mereka kebetulan tidak ada orang, karena Adam dari 2018 sedang pergi les sama emaknya. Adam besar berusaha memberitahu sesuatu kepada bapaknya, tapi bapaknya ini lagi-lagi menolak. Tapi dia sebenarnya sudah tahu kalau dia nanti akan mati. Setelah melihat kondisi mereka yang uring-uringan dan sepertinya tidak mendapat cukup waktu dengan bapaknya. Maka dari itu si bapaknya ini kemudian meminta maaf kepada mereka berdua karena tidak bisa punya cukup waktu untuk mereka. Tapi tetap saja bapaknya ini selalu peduli dengan anak-anaknya. Mereka bertiga kemudian pergi bermain lempar bola di belakang, menikmati sedikit waktu sebelum kembali ke waktu masing-masing. Akhirnya setelah beberapa saat, kedua Adam itu tiba-tiba menghilang. Scene berpindah ke Adam kecil yang kembali ke waktunya. Dia sudah bisa mengerti perasaan ibunya dan berusaha untuk tidak jadi bocah yang nakal. Scene berpindah lagi ke Adam besar yang sedang kuliah dan saat itu juga dia bertemu dengan Laura untuk pertama kali. Teman. Harusnya drama di film ini tuh cukup ngena, tapi gue nggak tahu kalau diceritain kayak gini tuh bisa apa enggak. Kalau cuma alurnya saja, sebenarnya cukup simple dan actionnya juga nggak terlalu seru. Menurut gue yang paling oke di filmnya itu dramanya. Antara personal Adam yang benci bapaknya, kurang pengertian sama ibunya, dan lain-lain, itu yang seru. Jadi gue masih saranin kalian untuk nonton film ini langsung, dan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yes, itu dia alur cerita film Adam Project. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, komen kalau kalian ada film-film yang wajib gue bahas. Karena gue sendiri juga nggak jelas bikin videonya. Kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Dan ini 8 bulan yang lalu terakhir bikin video.
Sampai jumpa di video selanjutnya yang entah kapan. Yo.